Baik, hadis selanjutnya nomor 282 dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaina?" Qala an tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tukabbih wa la tahjur illa fil bait. Saya pernah bertanya, kata Muawiyah radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya? Ini pertanyaan jeli sekali dari sahabat ini ya. Dan ini kita langsung masuk saja ke pelajaran pertama dari hadis ini poinnya. Bagaimana seseorang muslim harusnya menanyakan hak-hak orang lain yang harus dia tunaikan. Seperti anak, bagaimana memberikan hak orang tuanya. Ya, suami memberikan hak istrinya. Istri memberikan hak suaminya. Atasan memberikan hak kepada bawahannya. Pemimpin kepada masyarakatnya. Masyarakat kepada pemimpinnya. Dan seterusnya. Kita harus bertanya, itu penting. Supaya kita tidak keluar dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala terapkan sebagai hukum. Ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil. Saya terjemahkan sekaligus langsung kita masuk ke faedah-faedah yang kita bisa ambil. Sedikit saya berbeda dengan metode sebelumnya. Metode sebelumnya biasanya saya bacakan dulu semua baru kita ambil pelajaran-pelajarannya. Tapi untuk kali ini saya coba masuk dengan metode yang berbeda sedikit. Supaya ada variasi dalam pengajian kita insya Allah. Jadi ini pertama, sahabat ini Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami ya, atas suaminya. Jadi jangan sampai saya salah nih, kata Muawiyah, saya akan begitu di rumah. Ada istri saya di rumah ya Rasulullah, kira-kira apa haknya dia? Ya tentu haknya di sini bukan karena istri, tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam syariat Islam ini, apa haknya dia? Saya ingin tahu supaya saya berikan dan saya dapat pahala di situ. Ini kejelian Muawiyah radhiyallahu anhu dalam bertanya kepada Nabi SAW. Dan ini bukan hal yang tabu untuk bertanya. Bahkan harus kita mulai bertanya pada hal-hal yang terdekat dengan kita. Terutama masalah hak suami istri. Karena kalau Anda dipastikan menjalankan hak, Anda ikhlas niat menikah karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu ibadah, dan Anda berikan hak pasangan Anda karena Allah, sampai Anda tua pun Anda tidak akan pernah jenuh dalam rumah tangga. Kemudian, potongan yang kedua dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW menjawab. Beliau mengatakan, langsung to the point. Kamu memberinya makan bila kamu makan. Ini pelajaran kedua dari hadis. Makanan, makan. Kasih makan istri. Buat dia kenyang di rumah. Pengen beli cemilan ini, pengen makan itu, pengen makan. Yang penting bukan haram. Selama itu sehat, halal, nikmati. Gitu kan? Kalau seseorang misalnya khawatir istrinya sudah terlalu gemuk, kemudian dia berikan masukan, oke. Tapi akhi, selama antum masih punya kemampuan, wahai saudaraku muslim, laki-laki saya berbicara, kita sesama jenis berbicara sekarang, saya sedang mengajak bicara Anda, ya, bagaimana Anda menjadi sosok suami yang akhirnya Anda pun puas di rumah, penuhi makanan istri. Jangan biarkan istri kelaparan. Ya. Usahakan Anda bekerja mencari nafkah untuk itu. Dan subhanallah, Allah sudah berikan fitrah kita laki-laki ya. Saya sendiri rasakan tuh, walaupun kita letih cari nafkah ya, bolak-balik, buat program ini, buat program itu, nagih utang ini, nagih utang itu, segala macam. Tapi subhanallah, begitu pulang ke rumah, mungkin bapak-bapak pun yang mengikuti acara kita, yang sudah berstatus suami, tahu masalah itu. Saya tidak tahu apakah sama, tapi saya rasakan sendiri, pada saat saya lihat istri sedang makan, anak-anak sedang makan, subhanallah, betul-betul tidak ada rasa penyesalan tentang capeknya kita. Malah kita semangat besok mau kerja lagi. Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan rasa suka itu. Kita merasa puas. Anak-anak minum susu, anak-anak pakai baju yang bagus, dan istri juga begitu, Masya Allah. Ya. Itu makanya Allah subhanahu wa ta'ala membuat kecenderungan laki-laki mencari nafkah. Tentu agak berbeda di sini dengan wanita ya. Karena wanita cenderung perasaan. Makanya kalau perempuan bekerja itu lebih cenderung banyak menabung. Lebih cenderung perhitungan kalau untuk mengeluarkan duit. Kalau laki-laki berbeda. Kalau dibalik sekarang wanita yang punya kewajiban memberikan nafkah suaminya, maka akan sangat berbeda. Ya, tidak mungkin dia akan memenuhi segala kebutuhan untuk dia royal sama suaminya. Anda ibu-ibu yang ikut acara ini, saya ingin tanya, selama Anda berumah tangga, berapa kali Anda berikan hadiah suami Anda? Kalau kita balik, bapak-bapak di sini, atau Anda ibu-ibu, ya, sudah berapa kali suami berikan Anda hadiah? Memang sudah begitu kecenderungannya gitu kan. Saya kadang-kadang bicara sama istri saya,
perasaan saya baju kos aja belum pernah dibeliin gitu ya. Sambil bercanda saja gitu. Karena saya memang penuhi kebutuhan saya gitu ya. Oh iya nanti saya beliin misal contoh. Tapi kan itu memang kecenderungan laki-laki gitu. Dia memberi. Makanya Allah SWT menyuruh mereka mencari nafkah. Maka berikan makan akhi. Buat istri kita merasa tidak butuh keluar rumah. Mau makan buah-buahan ada, mau makan yang gurih ada, mau makan yang pedas ada, mau makan apa yang halal ada. Ini hak syar'i ini. Hak syar'i. Anda akan dapat pahala di situ. Dia bisa makan, ada nutrisi masuk, ya, dia bisa minum, kemudian dia beraktivitas, dia sholat, dia apa saja ya, melakukan aktivitas urus anak, ya, dia puasa, dia apa saja aktivitasnya, akhirnya dia makan sahur, dia buka puasa, semua pahalanya kembali kepada suami pemberi nafkah. Yang ketiga dari hadis adalah kamu memberinya pakaian bila kamu, tentu di sini sabda Nabi SAW di poin yang kedua tadi, kamu memberikan makan bila kamu makan. Maksudnya apa? Ya apa yang kamu makan. Tentu juga tidak bisa suami memaksakan diri. Kadang-kadang ada suami yang mungkin makannya selalu tidak dipedulikan sama istri. Istri juga di sini harus paham ya. Jangan kena sudah disiapin segala macam oleh suaminya. Begitu pulang gak ada makanan. Ya, saya biasa terima keluhan ikhwah begitu. Dia udah setengah mati banting tulang, pulang ke rumah gak ada makanan. Mana makanan? Udah habis. Terus dibelikan makanan bungkus di sebelah rumah. Atau makanan sudah dingin. Atau istri sudah tidur, suami gak ditemani makan. Ini kan juga adab-adabnya harus dijaga gitu ya. Suami sudah siapin makan, harusnya istri juga bisa memberikan yang terbaik buat suaminya. Ya, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga tadi saya katakan yaitu engkau memberikan pakaian bila kamu berpakaian. Maksudnya sebagaimana kau juga berpakaian. Jadi di sini juga sebagaimana kita berikan istri, kita juga beli buat diri kita. Ada juga begitu istrinya luar biasa pakaiannya banyak dan bagus, suaminya baju kaos saja bisa. Apa salahnya pakai kemeja, baju koko, ada gamis, pakai pakaian-pakaian yang bagus. Ya, indah sekali rumah tangga itu kalau kita di rumah, kemudian suami istri saling menghibur dengan pakaian yang begini, pakaian yang begitu ya. Itu juga salah satu kenikmatan tersendiri. Ya, pakai pakaian yang pasangan kita suka, pakai minyak wangi yang pasangan kita suka. Kita berpenampilan di rumah berbeda dengan di luar. Ya, keceriaan, kegembiraan, itu kan penting. Jadi kita di situ tujuannya mengejar pahala karena ini hak syar'i. Memberikan pakaian hak syar'i. Ya. Jadi itu sudah biasa wanita memberi pakaian-pakaian, cuma yang penting saya ingatkan para muslimah jangan juga terlalu berlebihan. Karena Allah SWT mengatakan ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir itu berlebihan ya, di atas daripada kebutuhan, maka adalah saudaranya syaitan. Gak boleh gitu kan. Kemudian potongan yang keempat, haknya istri di sini, jangan memukul wajah. Ya. Berarti boleh memukul tadi ya. Tapi pukulan di anggota tubuh yang tidak berbahaya. Tadi sudah saya bilang, di tangan menggunakan kayu sek atau jari, atau ada yang sebagian mengatakan di kaki. Yang tidak melukai. Ini pun kalau terjadi pelanggaran agama yang besar. Dinasehati nggak mau tahu, pergi dukun, nggak tutup aurat, melanggar agama, bergaul bebas, tidak sholat, ngelanturin, narkotika lah, mabuk-mabukan lah, karaoke oreko sana sini, karaokean luar biasa gitu. Jadi amburadul rumah tangga itu, suami nggak diurus, anak nggak diurus, pelanggaran agama sana sini, naudzubillah, ya. Maka ini boleh dipukul, pukulan tapi ghairu mubarrahin kata Nabi SAW tadi di hadis sebelumnya. Tidak berbekas. Kemudian potongan yang kelima, jangan menjelek-jelekkan. Menjelekkan keluarganya, menjelekkan fisiknya. Ya. Jangan menjelek-jelekkan. Karena perempuan itu seperti cermin dalam pepatah dikatakan. Kalau sudah pecah, untuk memperbaikinya, tambal-tambal pun kayaknya masih ada bekas. Karena mereka cenderung terbawa perasaan. Udah ingatkan selesai. Nah, saya tidak suka begini, jangan begini. Kalau kau langgar begini akan begini dan seterusnya. Selesai, gitu kan. Jadi nggak usah keluarkan semua kebun binatang, naudzubillah gitu. Tidak ada sopan santunnya sebagian orang itu. Kata-kata yang luar biasa keluar. Ini potongan yang kelima ya. Jadi potongan pertama tadi pertanyaan Muawiyah radhiyallahu anhu, potongan kedua adalah
memberi makan istri, potongan ketiga memberi pakaian istri, potongan keempat tidak boleh memukul wajah, potongan kelima tidak boleh menjelekkan, potongan keenam dan jangan berpisah ranjang dengannya kecuali di rumah. Hajir itu, ya, boikot di ranjang. Jadi bapak nggak boleh ikutin ibu-ibu. Ibu itu biasa terbawa perasaan sedikit jengkel sama suaminya. Pulangkan saya ke orang tua saya. Jangan Anda juga begitu jengkel sedikit. Saya mau pergi nginap sama ibu saya. Aneh ini. Ini bukan laki-laki namanya. Laki-laki bukan seperti itu. Syariat mengatur Anda. Kalaupun kita hajar, boikot, kita tidak gauli dia sebagai didikan, ya, karena dia selalu melanggar agama, maka tidak boleh dihajar kalau di rumah. Misalnya dia di ranjang, kita pisah ranjang. Kita tidur di sofa kah, tidur di kamar sebelah kah, itu boleh. Tapi nggak boleh kita tinggalkan rumah karena keamanan rumah adalah kewajiban kita sebagai laki-laki, gitu kan. Dan di saat itu sangat rentan perempuan ini bisa digoda oleh syaitan untuk melakukan pelanggaran agama, gitu kan. Nah, tetapi di sini wanita tidak boleh terbalik karena tidak ada dalam hukum syariat Islam, wahai muslimah. Sekali lagi, wahai muslimah, tidak ada hukum dalam Islam Anda boleh menghajar suami, nggak boleh hajar suami. Hajar suami itu maksudnya memboikot suami. Ngambek sedikit pindah kamar anak sebelah. Nggak boleh. Nabi SAW mengatakan apa? Istri yang meninggalkan ranjang suaminya, maka dilaknat oleh Allah. Nggak boleh. Diangkat berkah hidupnya. Justru kalau Anda jengkel, Anda sedang tidak mood sama suami, perhatikan hadits Nabi. Ikuti syariat Islam, Anda akan aman. Pencipta Anda, Allah lebih paham masalah itu. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga. Wanita ahli surga. Mati masuk surga. Perhatikan bapak-bapak, wahai muslimah. Mati masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Yang kalau dia disakiti. Dia disakiti nih. Atau dia menyakiti. Maka dia akan datang memegang tangan suami sambil mengatakan, aku tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Itu cara terbaik menghadapi laki-laki. Jangan tunjukkan ketidakpedulian. Jangan tunjukkan ngambek, banting pintu, marah, segala macam. Nanti dia akan hadapi Anda seperti laki-laki. Sering saya nasihatin begitu. Anda pecahkan satu piring, dia bisa pecahkan satu rak. Anda banting pintu, dia bisa rubuhkan pintu. Dia bisa lebih kasar daripada Anda. Nah, laki-laki punya sifat pertahanan sangat kuat. Allah sudah siapkan dia untuk di luar. Jihad, berperang, menghadap musuh. Itu luar biasa mempertaruhkan nyawa. Mencari nafkah dari pagi di panas terik matahari sampai malam pulang. Ya. Sebelum pandemi begitu luar biasa kalau Anda lihat Jakarta macetnya. Saya berapa kali pulang pengajian kadang-kadang keluar pagi pulang malam. Debu segala macam, gerah. Wah, luar biasa gitu loh. Tantangan hidup itu. Belum lagi yang mungkin ada orang kecelakaan, ada orang diganggu orang lain dan segala macam. Maka Anda harusnya hadapi dia dengan kelemah lembutan. Allah memberikan Anda air mata, ya, suara yang lembut, ya, tangan yang halus. Ya. Ini semua untuk Anda gunakan. Karena kalau Anda menggunakan cara ini, saya tidak bisa tidur kecuali kau sudah ridho dengan saya. Suaminya biar suaminya yang salah akan mengatakan, saya yang salah, maafin saya. Baik, selesai, clear pada saat itu. Ngambek, pergi kamar sebelah, kamar anak, kunci. Supaya suaminya nggak datang. Mungkin belum tentu juga suami Anda mau datang. Gitu kan. Belum tentu juga mau datang ke situ. Bahkan lebih bahaya kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia keluar ke karaoke, keluar ke bar, berzina. Na'udzubillah. Hanya karena kecewa dengan beberapa hal. Komunikasi harus sehat dalam masalah ini. Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Abu Daud.